mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dan kita belajar firman Tuhan bersama-sama malam hari ini. Saya akan melanjutkan khotbah saya tadi pagi. Ya, jadi saya sudah sampaikan beberapa hal dan saya akan lanjutkan di bagian terakhir dari khotbah saya tadi pagi. Buka terlebih dahulu Alkitab saudara di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai ayat ke-27. Puji Tuhan. Saya akan membaca firman Tuhan ini. Markus pasal 13 ayat 24 sampai ayat 27. Demikian bunyinya. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini, sore ini, saya mau lanjutkan dari khotbah saya dengan tema kedatangan Yesus Kristus. Ya, kedatangan Yesus Kristus, lalu kita belajar lebih dalam sikap yang seperti apa yang seharusnya saudara dan saya, kita semua miliki sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari pengharapan iman saudara. Pengharapan saudara dan saya. Manakala sudah diperhadapkan mungkin hari-hari ini kita semua diperhadapkan pada keadaan yang tidak pernah kita pikir sebelumnya, tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Lalu kita mengalami situasi ini hari ini seperti kita tidak bisa berkumpul, beribadah bersama-sama karena berbagai hal ya yang sedang terjadi. Lalu kita akhirnya live streaming beribadah. Lalu ada perubahan terjadi di mana-mana. Saudara-saudara seolah-olah membawa kepada sesuatu yang tidak pasti. Sebenarnya kemana arah situasi, keadaan, dan sebagainya hari-hari ini. Namun manakala segala sesuatu berjalan seperti tidak pasti. Saudara lihat di kiri, kanan, depan, belakang, saudara rasa tidak ada kepastian di dalamnya. Saudara harus bersyukur malam hari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang selamat. Bahwa saudara dan saya memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Kita memiliki janji firman Allah yang tidak akan pernah berubah. Manakala sesuatu tidak pasti, maka kita bersyukur firman Tuhan memberikan kepastian buat saudara dan saya. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang difirmankan oleh Tuhan tidak akan pernah berubah. Dan itu akan digenapi, itu akan terjadi. Kedatangan Yesus Kristus kembali adalah bagian dari janji tersebut dan tidak akan pernah berubah. Itu adalah sesuatu yang pasti. Dan itu adalah bagian terbaik saudara pada malam hari ini. Mungkin ada di antara saudara juga yang merasa hari-hari ini diperhadapkan pada keadaan yang tidak pasti yang sudah alami, sudah hadapi. Tapi malam hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa kedatangan Yesus kembali itu pasti adanya. Di tengah-tengah ketidakpastian keadaan ini kita punya pengharapan pada firman Allah yang tidak pernah berubah. Kita punya janji firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari janji tersebut. Menjadi bagian dalam iman saudara dan saya. Dan ini menjadi pengharapan saudara dan saya di dalam Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi penting. Meyakini bahwa saudara mempercayai kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan akan kedatangan Yesus Kristus sebagai sebuah pengharapan yang pasti di dalam hidup saudara. Tahukah saudara, pengharapanlah yang membuat orang bisa bangkit dari keterpurukan hidupnya. Pengharapan di dalam dirinya lah yang membuat seseorang bisa keluar dari tekanan yang dialami.
Pengharapanlah yang membuat seseorang menjadi kreatif di tengah-tengah situasi yang rumit sekali. Pengharapanlah yang membuat orang bertahan di tengah-tengah keadaan yang sukar, mungkin karena mengalami sakit. Pengharapanlah yang membuat seseorang mengatakan, aku bisa melewati jalan ini meskipun seolah-olah tidak ada jalan. Pengharapan, kedatangan Kristus kembali adalah pengharapan saudara dan saya. Dan sudah perlu hidup di dalamnya hari-hari ini. Hidup di dalam pengharapan tersebut. Ya, supaya saudara bisa bangkit dari semua keadaan yang bisa saja ya membuat kita jatuh, terjerumus, kita menjadi lemah, kita rasa tidak berdaya, ada di dalam pergumulan, kesukaran dan sebagainya. Pastikan sudah berdiri di atas iman saudara, pada pengharapan saudara yaitu Yesus pasti datang kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan kedatangan Yesus? Kedatangan Kristus kembali ada sebuah peristiwa pasti, yaitu kembalinya Yesus Kristus ke bumi di atas awan untuk menjemput, mengangkat mempelainya ke surga. Haleluya. Ini sebuah kepastian, sebuah peristiwa pasti. Nah itu gambarannya ada di dalam Matius pasal 25. Tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Berbicara tentang mempelai, ya, mempelai yang mempersiapkan diri, mempelai wanita yang mempersiapkan diri, kemudian menanti, ya, menanti kedatangan mempelai prianya. Kedatangan Kristus disebut oleh Alkitab, digambarkan oleh Alkitab sebagai kebangkitan tubuh. Di mana dasarnya adalah kebangkitan Kristus, kemudian diikuti oleh kebangkitan orang-orang yang mati dalam Kristus, dan peristiwa diubahnya tubuh alamiah orang-orang percaya yang masih hidup ke tubuh surgawi dalam sekejap pada saat kedatangan Yesus Kristus tersebut. Saudara-saudara, bagian ini biasa diistilahkan juga pengangkatan gereja, rapture, ya, pengangkatan gereja, zaman gereja diangkat secara tiba-tiba. Kemudian Alkitab juga menggambarkannya bahwa kedatangan Kristus adalah peristiwa datangnya zaman baru. Sebuah kehidupan yang baru. Kemudian 1 Tesalonika pasal 4 menggambarkan dari ayat 13, kita akan diam bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kedatangan Kristus itu pengharapan saudara dan saya. Dan ketika saudara tinggal di dalam pengharapan, setiap hari bangun pagi saudara katakan terima kasih Tuhan. Hari ini saya akan bekerja, hari ini saya akan melakukan semua aktivitas saya, semua kegiatan keseharian saya. Ada di rumah, ada di sekolah mungkin, ada di pekerjaan, ada di mana saja. Saudara bangun pagi dan katakan terima kasih, pagi ini saya bangun dengan sebuah pengharapan yang pasti bahwa Yesus pasti datang kembali. Yesus akan datang menjemput saya yang setia dan percaya. Dan keyakinan dalam pengharapan seperti ini akan kedatangan Yesus, itu akan mengangkat saudara, memampukan saudara melewati hari-hari saudara dengan cara yang berbeda, saudara-saudara. Ada satu film, ya film sebenarnya banyak dikritik oleh kritikus film, katanya kurang bagus ya, tidak terlalu bagus. Ya mungkin karena kritikus film itu kan umumnya mereka kritik film-film yang sutradara terkenal dan sebagainya. Kalau ini bukan karena sutradara terkenal, yang judulnya itu Sunday Morning Rapture. Kalau diartikan pengangkatan gereja, jadi jemaat Tuhan yang diangkat tepat pada hari Minggu di saat ibadah, kira-kira begitu cerita film tersebut, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ini menarik bahwa meskipun dikritik secara banyak, kritikus film mengkritiknya secara negatif, tapi ada banyak komentar, banyak orang yang menyaksikan film ini juga memberi kesaksian bahwa akhirnya dia disadarkan, diingatkan bahwa Yesus bisa datang kapanpun, di waktu yang sama sekali tidak bisa saudara dan saya duga. Karena itu yang firman Tuhan katakan. Kapan datangnya?
Yesus akan datang kembali kapan? Alkitab tidak menyebut tanggal, tidak menyebut hari dan jam. Alkitab hanya pakai frasa, pakai kalimat, sudah waktunya, sudah dekat, akan segera datang. Itu saja. Dan menarik film ini, jadi berkisah ya sekitaran orang-orang gereja, ada yang ibadah, sama-sama ibadah di gereja, tapi setelah itu keluar dari gereja hidupnya sungguh-sungguh, yang sebagiannya lainnya lagi kemudian pulang dari gereja hidupnya nggak karu-karuan, kira-kira begitu ya, asal-asalan. Dan kemudian saudara-saudara, bahwa benar peristiwa yang dikhotbahkan oleh pendetanya itu terjadi. Yesus datang. Bagaimana kalau Yesus datang pada waktu Minggu pagi ketika engkau beribadah? Karena Yesus bisa datang, kata khotbah pendeta dalam cuplikan film ini, bisa datang waktu engkau sedang bekerja. Yesus bisa datang ketika waktu engkau tidur. Yesus bisa datang ketika engkau di tengah kesibukanmu. Yesus bisa datang ketika engkau sedang cukur rambut. Dan bagaimana kalau Yesus datang ketika engkau sedang beribadah? Lalu di kisah film ini diceritakan tiba-tiba lenyap separuh dari yang ibadah, tinggal kelambinya, tinggal bajunya. Karena Korintus bicara tentang diubahnya tubuh jasmaniah kita ini dengan tubuh kemuliaan. Ketika Yesus datang, maka tubuh kita yang fana, ya, yang jasmaniah ini, itu bahasa 1 Korintus pasal 15. Dalam sekejap ketika Yesus datang, tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan atau disebut dengan tubuh surgawi. Yang cocok untuk diangkat, yang cocok untuk tinggal di sorga bersama dengan Tuhan, kata bahasa dari kitab 1 Tesalonika. Diubah dalam sekejap. Dan dalam film ini ditunjukkan separuhnya tinggal kelambi, tinggal pakaiannya, tertinggal di gereja. Yang lain bingung. Pertama ada rada bingung kok tinggal pakaian, tapi lama-lama kebingungan menjadi kepanikan dan rasa takut, rasa sedih dan rasa menyesal. Bahwa sebagian rupanya sudah diangkat Tuhan, yang lain tertinggal. Saudara-saudara, ya paling tidak film ini menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa kita diingatkan, karena banyak juga yang memberikan kesaksian akhirnya menuliskan, terima kasih saya diingatkan, saya akhirnya kembali kepada Tuhan, saya bisa sungguh-sungguh ikut Tuhan, saya akhirnya kembali setia melayani Tuhan. Itu kesaksian-kesaksian ditulis orang-orang yang lain selain kritikus film tentang film ini setelah mereka melihat tayangan film ini, ya. Sunday morning rapture, pengangkatan di hari Minggu, ya, di hari Minggu pagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah sebuah kepastian, pengharapan yang pasti bagi saudara dan saya. Lalu sikap yang seperti apa yang kira-kira yang perlu, yang Alkitab ajarkan untuk saudara harus miliki hari-hari ini, ketika sudah berada dalam pengharapan tersebut, sikap yang bagaimana sebenarnya yang harus sudah kembangkan setiap hari, hidup di dalam pengharapan akan kedatangan Yesus kembali. Nah, tadi pagi saya sudah membahas dua hal. Yang pertama adalah siap sedia, ya. Saudara harus siap sedia. Saudara harus siap sedia, siap-siap setiap waktu. Selalu ingat bahwa Yesus bisa datang kapan saja, di waktu yang sudah tidak duga. Oleh karena itu ketika saudara pagi-pagi mungkin bangun, ya saudara harus ingat Yesus bisa datang di pagi hari juga. Nah, ketika sudah bekerja, di tengah kesibukan saudara bekerja, di rumah saudara mungkin, di tempat di mana saudara berada, saudara terus harus ingat pada pengharapan Yesus bisa datang kapan saja, di waktu yang sudah tidak duga. Yang diperlukan adalah saudara siap sedia. Tadi pagi saya sudah bahas, saya tidak akan bahas ini lagi. Kalau sudah ingin mengikutinya, sudah boleh lihat di YouTube, ya, seri yang tadi pagi. Kemudian yang kedua, saya juga sudah bahas, yaitu berjaga-jaga. Saudara dan saya harus berjaga-jaga karena Yesus tidak beritahu kapan dia datang. Dan ini berjaga-jaga bicara tentang bagaimana saudara membawa hidup saudara hidup di dalam kekudusan. Memilih
untuk tetap hidup kudus, memilih untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan, memilih untuk tetap menyenangkan Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Apapun keadaannya, sesukar apapun, sesulit apapun, apapun situasinya, maka berjaga-jaga dan ungkapan di dalamnya adalah hidup kudus. Memilih hidup kudus adalah pilihan terbaik yang saudara buat. Nah, saya akan bahas di bagian yang terakhir. Sikap yang seperti apa? Selain sikap siap sedia, sikap berjaga-jaga. Yang ketiga adalah berdoa. Haleluya. Berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, paling tidak ketika sudah membaca, kita membaca di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, ya. Pada pesan yang sama tentang kedatangan Yesus, ya. Kalau di Matius itu di pasal 24 sampai di pasal 25, 26. Kalau di Markus dia ada di pasal 13. Kalau di Lukas pasal 21 dimulai dari sana. Maka ada pesan yang sangat kuat, sikap yang harus saudara bangun, hidup di dalam pengharapan akan penantian kedatangan Yesus adalah berdoa. Kayaknya ini gampang sekali kita ucapkan setiap hari. Dan saya berdoa sudah melakukannya setiap hari juga. Berdoa setiap hari. Kita ada istilah WPDA. Kalau saya sebut WPDA, saudara jawab dengan apa? WPDA, terhubung dengan Kristus. Kalau saya katakan terhubung dengan Kristus, saudara jawab dengan WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa rupa-rupanya ini bukan sekedar kalau sudah baca kitab Injil hanya diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya ini pesan yang sangat kuat ketika sudah membaca teks-teks yang berkaitan dengan kedatangan Yesus kembali pada Injil Matius, Injil Markus dan Injil Lukas. Maka dorongan, saran, sikap menjadi sikap untuk yaitu berdoa adalah pilihan sikap yang benar-benar sangat ditekankan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, yang pertama menjelaskan doa ini menjelaskan kalau sudah lihat di dalam Matius pasal 24 ayat 20 dia bicara juga tentang doa. Tapi menggunakan nuansa kata yang berbeda, artinya punya pemahaman yang berbeda. Di sana kata doa ini menunjuk kepada sebuah tindakan, sebuah kegiatan yang sedang saudara lakukan, yaitu bercakap-cakap dengan Allah. Ya, berinteraksi. Jadi doa itu bicara tentang interaksi dengan Tuhan. Ya. Saudara, doa itu bicara tentang bagaimana saudara bisa berkomunikasi setiap waktu dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saudara lakukan di saat-saat mungkin diperhadapkan pada keadaan yang sukar, pada keadaan-keadaan yang saudara rasa mungkin tidak mampu menghadapinya, saudara rasa waduh ini keadaan yang tidak pernah saya pikir sebelumnya kok terjadi di dalam hidup saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan berdoalah. Jadi berdoa itu adalah menunjuk sebuah hubungan kedekatan saudara dengan Tuhan. Tapi sayangnya saudara-saudara kadang karena sering kita ucapkan ini juga menjadi hal yang gampang diabaikan. Karena mudah mengucapkannya jadi mudah juga dilupakan. Mudah mengucapkannya jadi mudah dilupakan pula. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita latih. Mari saya ajak saudara untuk melatih hidup saudara. Berapapun usia saudara, entah anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, kaum muda, keluarga-keluarga muda, pasangan muda, orang-orang muda malam hari ini, orang-orang sepuh juga. Mari kita menjadikan doa
sebagai bagian percakapan kita, kesempatan, kegiatan kita bercakap-cakap dengan Bapa di surga, dengan Allah, menjadi bagian di dalam keseharian saudara, menjadi agenda saudara setiap hari. Dan saudara bisa melakukannya di mana saja. Di saat kesibukan apa saja, saudara bisa berbicara dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan. Tidak hanya menunjukkan ada sebuah hubungan di sana, tapi ini menjadi sebuah sikap yang baik. Sikap yang dianjurkan oleh firman Allah, yang diajarkan oleh firman Allah, untuk engkau biasakan sebagai bagian dari pengharapan saudara ketika menantikan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita ada doa Kamis di sini ya. Doa di hari Kamis bersama doa puasa kita. Saya bayangkan ketika kita lagi berdoa, Yesus datang. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Yesus datang. Saudara bayangkan ketika Yesus datang, saudara sedang apa gitu. Saya melihat tadi yang saya tunjukkan film itu ya, Sunday Morning Rapture. Ya sempat ini juga, waduh Tuhan, ini kalau Tuhan datang, Yesus datang, lalu tidak siap, benar-benar tertinggal di atas bumi ini. Tertinggal di atas dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang berikut doa ya. Jadi doa itu yang pertama punya dimensi. Atau saya bisa gambarkan sebagai bagian kegiatan yang sudah bisa biasakan, di mana sudah berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita bersyukur bahwa Alkitab mengatakan, saudara dan saya punya Allah, Allah yang hidup, amin. Dia Allah yang hidup, ya, dia Allah yang hidup. Doa ini bicara, kalau saudara kita lihat di dalam Lukas, kemudian di dalam Lukas pasal 21 ayat 36, dia bicara tentang gambarannya doa sebagai petisi. Jadi berdoa dalam wujud di mana saudara memohon karena keadaan saudara benar-benar payah. Ya. Jadi doa itu rupanya diberikan oleh Alkitab gambaran banyak sekali dimensinya. Ya, banyak bentuknya. Doa sebagai bagian di mana sudah membangun hubungan dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Tapi doa juga rupanya di mana adalah bagian terbaik saudara ketika sudah ada diperhadapkan kepada sesuatu yang sudah rasa benar-benar sulit sekali. Lalu sudah menyampaikan permohonan saudara, menyampaikan keluhan saudara, menyampaikan semua pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Itu juga doa. Tapi semuanya baik dilakukan. Intinya adalah membangun kehidupan doa setiap hari dalam hidup saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membiasakannya setiap hari. Kita membiasakan, kita berdoa setiap hari, membangunnya setiap hari, kita bercakap-cakap dengan Tuhan setiap hari. Lalu kita membangun hubungan kedekatan itu setiap hari dengan Tuhan. Buat ini menjadi prioritas penting, menjadi agenda penting setiap pagi, mungkin setiap hari ada di dalam agenda hidup saudara. Waktu KKA minggu lalu, ya minggu kemarin kita KKA di rumah-rumah. Nah, kita bahas tentang poin KKA lalu bagaimana seperti di bahasan yang minggu lalu ya, bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita sharing di bagian yang dikasih di sana bagaimana sikap ya, bagaimana sikap hidup ketika diperhadapkan pada sesuatu yang kita rasa tidak pas, tidak menyenangkan buat hidup kita. Kami sharing di sana. Saya sharing yang pertama, lalu saya katakan begini, saya paling orang, jadi ada anak-anak semua yang di rumah, saya sharing dengan mereka. Saya adalah orang yang kadang paling merasa kaget, cepat kaget gitu. Contoh, kalau ada anak sakit itu, saya kagetan orangnya. Tiba-tiba kadang ngerasa, aduh kok sakit gitu ya. Kemudian kalau ada sesuatu tiba-tiba terjadi, kadang kagetannya lebih cepat. Kalau kemudian giliran istri saya katakan,
dia beda sedikit, dia tidak kagetan orangnya ya. Kalau dia tidak kagetan, saya kagetan. Dia tidak gampang ego, kalau saya gampang ego, saudara-saudara, mengigau. Lalu kami sharing, saya paling gampang kagetan, tapi saya kasih tahu mereka. Di saat-saat seperti itu adalah saat-saat di mana saya diingatkan untuk cepat-cepat saat kaget ya, saat aduh Tuhan kok ada situasi ini ya, aduh Tuhan kok anak sakit, aduh kok tiba-tiba ada keadaan yang seperti ini. Cepat-cepat langsung datang di kaki Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, berdoa menyembah Tuhan, menyampaikan petisi, menyampaikan pergumulan, menyampaikan keluh kesah di hadapan Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada saudara, berdoalah. Jangan hanya kita terbiasa mengucapkannya, tapi jadikan bagian ini bagian terbaik saudara. Kemudian saudara menjadi, doa ini menjadi bagian di mana saudara bisa berinteraksi, bercakap-cakap dengan Tuhan setiap hari. Ya, bercakap-cakap dengan Tuhan setiap hari. Salah satu buku yang menarik ditulis oleh Brother Lawrence ya, itu beliau menulis sebuah buku harian sebenarnya. Lalu di beberapa kutipan buku yang beliau tulis ya sangat terkenal akhirnya. Bagaimana sebenarnya kita setiap hari bisa berhubungan, membangun hubungan dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Lalu dia memberikan contoh bahkan ketika saya sedang memasak, rupa-rupanya tugas beliau seringkali di dapur ya, di sebuah biara. Ketika memasak, mencuci piring, saya tahu Tuhan ada bersama dengan saya dan saya berbicara dengan dia. Dan ketika saat itu terjadi, saya bisa menghadirkan makanan yang lebih enak, menghadirkan sebuah pekerjaan yang lebih bagus, menghadirkan apa saja yang lebih baik dari biasanya. Karena dalam semua aktivitas yang saya buat, saya tahu Tuhan ada dengan saya dan saya bisa berbicara dengan dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian terbaik, sikap terbaik yang ketiga yang bisa engkau bangun dalam keseharianmu untuk memastikan saudara tetap berada di dalam pengharapan saudara akan kedatangan Yesus kembali adalah berdoa. Ya, berdoalah. Mari kita latih diri kita tidak hanya mengucapkannya, tapi benar-benar mempraktekannya setiap hari. Dan ini kesempatan terbaik saudara. Mungkin ada di antara saudara malam hari ini, ketika engkau diperhadapkan pada situasi hari ini, engkau rasa tidak ada kekuatan mana saja, engkau sudah cari pertolongan di A, di B sampai Z, seperti semua jalan tertutup. Ini saatnya engkau percaya kepada firman Tuhan dan mulai datang di hadapan Tuhan kepada Allah yang hidup dan buatlah petisi di hadapan Tuhan. Buatlah permohonanmu di hadapan Tuhan. Buatlah ungkapan-ungkapan keluhanmu di hadapan Tuhan. Itu bukan sesuatu yang salah. Itu adalah sikap yang benar juga yang harus engkau bangun sebagai bagian sikap untuk menanti kedatangan Tuhan sebagai pengharapan saudara. Doa. Jadi petisi itu juga adalah bagian dalam doa saudara kepada Tuhan. Bagian dari aktivitas doa. Kalau saudara hari ini mungkin biasa-biasa saja, rasakan keadaan tidak saudara jalan normal, tidak ada sesuatu yang saudara rasa terlalu mengkhawatirkan, membuat saudara bergumul, maka latihlah diri saudara dan katakan, Tuhan, aku mau terus berdoa sebagai bagian di mana aku bisa berkomunikasi dengan Engkau, bercakap-cakap dengan Engkau setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sikap yang ketiga yang terbaik yang bisa engkau lakukan, hidup dalam pengharapan, yaitu menanti kedatangan Yesus kembali, adalah berdoa. Berdoa. Haleluya. Kalau kau lupa berdoa, cepat-cepat engkau datang di kaki Tuhan dan ambil waktu untuk berdoa. Atau di mana saja engkau sedang berada, ingatlah Tuhan ada di sana. Bangun hubungan dengan Tuhan, bangun komunikasi dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Jadi ada 3 sikap yang bisa engkau bangun setiap hari. Ketika kau mulai bangun pagi sampai kau menutup mata malam hari akan tidur. Sebagai sikap untuk hidup dalam pengharapan saudara.
menanti kedatangan Yesus yang kedua, yaitu siap sedia yang pertama, berjaga-jaga, lalu berdoa. Puji Tuhan. Hiduplah dalam pengharapan ini. Pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua. Karena ketika engkau tinggal dalam pengharapan yang pasti, seperti yang dijanjikan oleh firman Tuhan, engkau bisa melampaui banyak hal-hal yang sukar dalam hidupmu, hal-hal yang kau rasa tidak pasti yang sedang datang, mungkin diperhadapkan kepada saudara. Saudara bisa menatapnya, saudara bisa melewatinya, saudara bisa mampu untuk berada di atas keadaan sukar tersebut karena pengharapan saudara akan kedatangan Kristus kembali. Tuhan memberkati saudara, mari kita akan berdoa.